na tadi lusu. Iya lah. Iwara itu. Pulau Salemo adalah satu dari sekian pulau kecil yang berada di Kabupaten Pangkajene, Kepulauan. Luas pulau yang tak lebih dari 10 km persegi ini sangat padat ditinggali oleh penduduk dan mereka mayoritas Muslim. Yang tidak bahasa tidak kebagian ya. Cerita rakyat tentang asal nama Salemo ini. Lemo itu dalam bahasa daerah itu artinya jeruk. Salemo artinya tempat yang banyak jeruk. Ya. Ada seorang raja di Lak Bakang, kerajaan Lak Bakang, kerajaan kecil Lak Bakang. Dia hobinya makan, ada menu makanan di sini yang namanya lawa atau lawara. Kalau raja ini datang, dia bawa mungkin 1 keranjang atau 2 keranjang jeruk. Semua nelayan-nelayan yang ada di sekitar sini, orang-orang Bajau, pada datang bawa ikan. Ya sudah tahu kebiasaannya raja, kalau datang minta dibawakan ikan, lalu ikan itu dibikin lawa. Jadi perasan air jeruk itu, kan ampasnya dibuang gitu saja. Dulu belum ada tong sampah, buang aja gitu. Nah, jadi itu kebiasaannya itu berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah dia meninggal, digantikan oleh raja berikutnya, mungkin anaknya, itu hobinya sudah nggak gitu. Hobinya mungkin berburu ke hutan sana. Sehingga kebiasaan itu sudah ditinggalkan. Tapi yang tertinggal di Pulau Salemo ini biji-biji jeruk itu. Lalu tumbuhlah jeruk. Merupakan pulau utama yang masuk dalam wilayah Desa Matiro Bombang. Desa ini terdiri dari 5 pulau, yakni Gusung Tinggi, Salemo, Sagara, Sabangko, dan Sakuala. Di pulau ini bisa kita jumpai banyak pohon sukun dengan ukuran yang besar dan tinggi. Selain itu, dapat kita jumpai juga pohon mangga, pisang yang biasanya jarang tumbuh di pulau. Selain itu, di pulau ini juga terdapat sumur dengan air yang berlimpah. Menariknya lagi, air sumur tersebut rasanya tawar, mirip air mineral kemasan. Jenis tanahnya yang awalnya tadi itu adalah pasir, itu kemudian menjadi tanah seperti ini karena ditanamin. Jadi proses kimiawi dan fisika tanah itu merubah struktur tanahnya itu menjadi tanah humus. Sekian lama pulau itu tidak dihuni oleh manusia, lalu kemudian orang-orang Bajau melihat potensi ada air tawar di situ, lalu menggali sumur. Lalu kemudian Pulau Salemo ini menjadi dikenal oleh semua pelaut-pelaut yang lewat. Jadi kalau lewat sini pasti singgah di Pulau Salemo yang belum berpenghuni itu, yang masih hanya pohon-pohon jeruk itu untuk ngambil air. Keberadaan Pulau Salemo sebagai pusat keilmuan dan tempat belajar para ulama-ulama besar di Makassar dimulai sejak kehadiran Syekh Abdul Rahim Puangwali yang cukup melegenda sebagai tempat pengajian kitab kuning yang masyhur pada masanya. Menariknya, kitab yang diajarkan tersebut menggunakan aksara lontar yang digunakan masyarakat Bugis Makassar sejak abad 16 Masehi sampai abad 20 Masehi. Para ulama tidak mengajar dalam sebuah bangunan seperti pondok pesantren pada umumnya. Pondok mereka adalah rumah pribadi atau rumah warga yang diwakafkan kepada para ulama tersebut. Sejarah mencatat, dari sinilah awal mula hadirnya pengajian pondokan di Sulawesi Selatan, khususnya model pengajian yang memakai pola jenis mengaji sorongan. Menurut tokoh agama yang hidup di pulau ini, sebelum Indonesia merdeka, pulau ini menjadi pelabuhan
ratusan perahu dagang Finisi milik para saudagar kaya yang bermukim di situ. Armada Finisi ini melayani perdagangan antar pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Manila. Namun pulau ini pernah mengalami masa kelam, yakni di tahun 1945. Pernah dibom, dibumi ratakan oleh sekutu tahun 1945. Iya, memang karena anunya perdagangannya. Perdagangan? Apa namanya itu, apalagi ini? Kayak pelabuhan, Di? Bukan, tidak. Singapura ke sini. Oh, Singapura juga Iya, datang iya. ke sini. Malahan orang Yom Pandan datang ke sini beli barang-barang Datang lux, sini, barang. Iya. belanja barang. Iya. Karena Berapa di sini? Katanya perahu yang besar tuh. Pinisi ada lebih 30 di sini. kapal Singapura Pinisi, ke Di? ya, Pinisi besar. Singapura ke sini, Singapura ke sini. Malahan orang Cina banyak di sini. Iya. Iya. Ya pada waktu itu katanya orang, dia cerita lah. Di sini lebih 1000 rumah Iya. pada waktu itu. Dekatan semua rumah kata. Itu pedagang-pedagang itu katanya. Kalau datang beras semua tuh dari pelosok-pelosok di sini. Mulai dari sana itu beras sampai di sana tidak. Dia bilang, bapakku bilang tuh, saya tidak injak pasir. Selalu besar beras ke sana. Terlalu banyaknya banyak perahu Singapura ke sini. Iya, iya. Sore hari, aktivitas masyarakat di sini banyak diisi dengan kegiatan keagamaan. Anak-anak kecil belajar membaca Al-Quran sekaligus menghafalnya. Sehingga memasuki kelas 6 SD sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak salah jika pulau ini disebut sebagai pulau penghasil penghafal Al-Quran. Dalam rangka menjaga kejayaan Pulau Salemo sebagai pulau para ulama, pulau yang menjadi pusat pengajaran Islam abad ke-19, sejak tahun 2021, pemerintahan Pangkep Sulsel memberikan bantuan untuk rehab situs Pulau Salemo, serta membangun rumah tahfiz. Saya Haji Syahrul Sipato, Sarjana Hukum, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, program pertama yang dilaksanakan Pak Bupati Kabupaten Pangkep di tahun 2021 adalah pembangunan tapis Al-Quran. Ini salah satu perhatian Pak Bupati kepada masyarakat Pulau Salemo karena mempunyai sejarah sejak dulu yang sudah bertumbuh kembang sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mempunyai kiai-kiai besar yang sudah tersebar ada di Indonesia. Karena punya sejarah yang lalu di masa tahun 60-an, 70-an, memang adalah Pulau Salemo tempat persinggahan para kiai-kiai. Kenapa bisa di Pulau Salemo? Karena Pulau Salemo punya strategis, pulau yang strategis, tempat persinggahan kiai-kiai yang ada lalu lalang di sekitar Pulau Salemo. Jadi mungkin Pak Bupati berikan perhatian khusus kepada pulau tersebut, makanya kami diperintahkan sebagai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk menindaklanjuti perhatian berikan perhatian khusus kepada Pulau Salemo yang ada di salah satu Kabupaten Pangkep. Selain itu, beberapa kalangan akademisi juga banyak melakukan penelitian serta program pengabdian masyarakat di pulau ini. Salah satunya adalah program Kosa Bangsa yang menggagas Pulau Salemo sebagai destinasi wisata religi. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Rosnaini Daga, SEMM, CPHCM. Saat ini sebagai Direktur Pascasarjana Institut Bisnis dan Keuangan ITERO Makassar, sekaligus sebagai Ketua Tim Kosa Bangsa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan
tim pelaksana adalah Institut Bisnis Keuangan Nitro yang didampingi oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Kenapa sehingga kami memilih Pulau Salemo sebagai objek dari Kosa Bangsa ini? Karena berawal dari saat kami melaksanakan MOU dengan Bupati Pangkep, saat itu sempat berdiskusi tentang Pulau Salemo, yang mana ketika kita bicara sejarah, Pulau Salemo ini adalah pulau yang melahirkan banyak ulama, dan pulau ini saat ini sudah mulai bergeser nilai-nilai keulamaan itu, dan tapi beberapa nilai-nilai religi yang sejak ada ulama sampai saat ini itu masih terpelihara. Nah, itu yang akan kami kembalikan dengan menjadikan Pulau Salemo ini sebagai pulau wisata religi. Mata pencaharian masyarakat Pulau Salemo cukup beragam, mulai dari nelayan, pembuat perahu, wirausaha, dan guru. Karena di pulau ini terdapat banyak hutan bakau yang menjadi habitat bagi kepiting dan udang, maka mayoritas nelayan di sana adalah nelayan penangkap kepiting, udang, serta rumput laut. Selepas asar, masyarakat mempersiapkan ikan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian ikan tersebut dikaitkan ke bilah bambu yang kemudian dimasukkan ke dalam jaring bubu. Sebelum maghrib, jaring-jaring yang telah terisi umpan akan disebar ke laut dan setelah subuh akan diambil kembali. Kepiting hasil tangkapan biasanya langsung dijual ke pengepul. Setelah kepiting-kepiting tersebut terkumpul, selanjutnya kepiting akan direbus, kemudian dikupas dan dipilah menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya dikemas dan siap dikirim ke pabrik-pabrik yang ada di Makassar. Komoditas kepiting ini sempat mengalami penurunan yang cukup drastis setelah terdampak pandemi COVID-19. Harga kepiting yang biasanya di harga Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram turun hingga Rp10.000 per kilogram. Bayangkan Mas, kalau 10.000, bensin dulu 6.000, kali 5 liter berapa nih? Belum lagi umpan. Umpan itu kemarin itu 35 sampai 40.000. Rokoknya. Nah, belum lagi penghasilannya Mas. Kalau dapat 1 kilo 15.000, 30.000 itu kan tidak masuk akal anunya. 100.000 habis itu langsung turun ke... Iya, langsung turun drastis. Tidak ada pemberitahuan, langsung turun langsung. Itu tidak ada kan. Itu kemarin bos di dalam menelpon perusahaan mau tutup karena pandemi. Kan perusahaan kan kebanyakan orang Cina di Makassar. Orang Cina, jadi kan orang Cina kan takut, dia sensitif sekali kalau misalnya kayak ada corona begitu. Selain karena Pulau Salemo ini adalah pulau ulama, SDA yang ada di Pulau Salemo itu luar biasa, di mana di Pulau Salemo itu salah satunya penghasilannya adalah kepiting. Masyarakat di Pulau Salemo itu penghasilannya 95% adalah sebagai nelayan atau berprofesi sebagai nelayan yang menghasilkan kepiting, di mana kepiting ini hanya ditangkap kemudian diambil sama pengumpul. Nah, ini yang kami edukasi kepada masyarakat supaya kepiting itu diolah menjadi barang jadi, kemudian dijual. Nah, ketika Pulau Salemo ini nantinya menjadi pulau wisata religi, itu bisa menjadi oleh-oleh bagi para wisatawan. Makanya kami edukasi masyarakat, khususnya UMKM, untuk mengolah kepiting itu salah satunya menjadi abon kepiting. Dan ini menjadi diferensiasi produk dari tempat yang lainnya. Untuk menjadikan satu wilayah menjadi tempat wisata, mungkin kita tidak bisa sulap hanya dalam waktu 3 bulan, tapi ada beberapa yang masih perlu dibenahi, termasuk pengolahan sampah yang ada di Pulau Salemo itu harus diperbaiki, dibenahi dengan baik. Kemudian Pokdarwisnya ini harus diberikan edukasi atau harus diberikan pelatihan bagaimana membuat
paket wisata untuk datang di Pulau Salemo, supaya orang tertarik datang di Pulau Salemo. Selain itu, selain Pok Darwis, termasuk homestay mengedukasi masyarakat supaya bisa menjadikan rumahnya sebagai homestay, sehingga masyarakat yang datang atau visitor yang datang di Pulau Salemo itu bukan short time tapi long time.